Welcome to our video, kelompok 3. Bidang pendidikan. Tugas UASBK Karir, dengan dosen pengampu Ibunda Hairiyah Hadijah, S.Pd, I.M.Pd. Berikut anggota kelompok. Bidang pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan anak usia dini. 2. Pendidikan dasar. 3. Pendidikan menengah. 4. Pendidikan tinggi. 1. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Program pendidikan PAUD. Huruf dan bunyi. Di usia dini anak-anak belajar 26 huruf, dimulai dari huruf besar, kapital, hingga huruf kecil. Ia juga mengenal tulisan namanya sendiri dan nama sederhana lain. Di samping itu, ia juga akan belajar untuk menghubungkan huruf dan bunyi. Warna, bentuk, dan objek. Anak usia dini akan diperkenalkan nama warna, merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Bentuk, bulat, segitiga, persegi, dan lain-lain, serta objek, seperti bagian tubuh, yakni tangan, kaki, mata, dan lain-lain. Angka dan berhitung. Anak usia dini juga akan belajar untuk mengenal angka dari 1 hingga 10 dan menghitung objek. Menggunting dan menggambar. Anak akan belajar mengembangkan kemampuan untuk mengkoordinasi tangan dan mata, termasuk kemampuan motorik halus seperti menggunting, mengelem, menggambar, mewarnai dan menggunakan kuas cat. Bersosialisasi. Bersosialisasi adalah paling penting. Di sekolah anak di usia dini akan belajar untuk berbagi, bekerja sama, mengantri atau menunggu giliran bersama teman-temannya. Anak juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan mengikuti perintah sederhana. Pendidikan dasar. Apa itu pendidikan dasar? Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, MI, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun, 6 mata pelajaran yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, olahraga. Pendidikan menengah. Di Indonesia, terdapat 4 jenis jenjang pendidikan tingkat menengah, yakni sekolah menengah pertama, SMP, madrasah sanawiyah, MTS, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan madrasah aliyah, MA. 1. Sekolah menengah pertama, SMP. Sekolah menengah pertama, SMP, adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. 2. Madrasah sanawiyah, MTS. Madrasah sanawiyah, MTS, adalah lembaga pendidikan yang mempunyai derajat yang sama dengan sekolah menengah pertama, SMP. Madrasah sanawiyah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. 3. Sekolah menengah atas, SMA. SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, MA. Di jenjang SMA, ada 3 penjurusan yakni IPA, IPS, Bahasa. 4. Sekolah menengah kejuruan, SMK. Di jenjang SMK, banyak sekali jurusan yang bisa dipilih tergantung pada kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan SMA, teori cenderung lebih banyak dari praktik, sedangkan di SMK, praktik jauh lebih banyak daripada teori. 10 jurusan SMK yang paling banyak diminati. 1. TKJ. 2. Farmasi. 3. Bisnis dan pemasaran.
4. Tata boga. 5. Pertanian. 6. Akuntansi. 7. Pelayaran. 5. Madrasah aliyah. Madrasah aliyah adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas. Pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh madrasah aliyah sama seperti sekolah menengah atas lainnya. Madrasah aliyah menyelenggarakan pendidikan pada 4 jurusan, antara lain ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu keagamaan, dan bahasa. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magisterial, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Nah, di sini sedikit menjelaskan tentang akademi. Mungkin dari teman-teman sudah tahu apa itu akademi. Nah iya, akademi adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan teknologi tertentu. Dan selanjutnya akademi dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi di jenjang D1, D2, D dan D4 yang berorientasi pada keahlian bidang terapan atau pencetakan tenaga kerja. Dan selanjutnya tuh ada pula akademi yang ada di Indonesia. Akademi yang ada di Indonesia. Akademi Kimia Analisis, Akademi Meteorologi dan Geofisika, Akademi Imigrasi, Akademi Ilmu Kemasyarakatan, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Militer TNI AD, Akademi Angkatan Laut, Akademi Minyak dan Gas Bumi, Akademi Kepolisian, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Teknologi Kulit, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar, Akademi Teknik Kesehatan Penerbangan, AKTP Surabaya, Akademi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Vokasi adalah pendidikan yang ilmunya lebih menjurus dan berfokus pada suatu kualifikasi atau keahlian. Berbeda dengan universitas yang lebih banyak memberi materi kuliah berupa teori, politeknik akan berfokus untuk memberi pengajaran, keterampilan, dan ilmu-ilmu terapan. Tujuannya agar lulusan politeknik bisa mempraktikkan keahlian yang dimiliki pada bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Kalian juga harus tahu nih, kalau politeknik menyediakan tingkat pendidikan D3 dan D4 atau biasa disebut dengan diploma. Daftar nama politeknik yang ada di Indonesia. Sumatera, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Kalteks Riau, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jawa, Politeknik Negeri Media Kreatif, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kalimantan, Politeknik Negeri Sambas, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Negeri Tanah Laut, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Sulawesi, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Nusa Utara, Politeknik Negeri Manado, Papua, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik Perikanan Negeri Tual. Sekolah tinggi.
sekolah tinggi menjadi salah satu perguruan tinggi yang terdiri dari satu fakultas saja. Fakultas yang terdapat pada sekolah tinggi akan terbagi dalam beberapa perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan, sekolah tinggi memiliki kesamaan dengan universitas, yaitu membuka pendidikan vokasi dan akademik. Sekolah tinggi hanya menyelenggarakan pendidikan untuk satu rumpun bidang keilmuan tertentu pada satu fakultas yang terbagi dalam berbagai jurusan. Definisi dari sekolah tinggi dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mencakup kegiatan pendidikan akademik atau profesi dalam satu bidang ilmu. Itu artinya, dalam bentuk perguruan tinggi ini, kamu hanya dapat mempelajari satu bidang secara spesifik. Sebagai contoh, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKG. Dua perguruan tinggi tersebut merupakan contoh sekolah tinggi yang dibawahi oleh instansi pemerintah tertentu yang berkaitan dengan bidang ilmu spesialisasinya. Di STIN sendiri, ada beberapa jurusan S1 yang tersedia, yaitu jurusan Agen Intelijen, Teknologi Intelijen, Cyber Intelijen, dan Ekonomi Intelijen. Sedangkan STMKG menyediakan 4 prodi D4, antara lain meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Apa saja sekolah tinggi yang ada di Indonesia? Beberapa contoh sekolah tinggi yang ada di Indonesia antara lain, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memiliki fokus pada rumpun ilmu soshum khususnya ilmu hukum, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, yang memiliki fokus pada rumpun ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang memiliki fokus pada rumpun ilmu humaniora khususnya pada ilmu bahasa asing, PKN STAN, Politeknik Keuangan. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut yang ada di Kalimantan. 1. Institut Teknologi Kalimantan, Kalimantan Timur. Institut yang ada di Pulau Sumatera. 1. Institut Seni Budaya Indonesia dari Aceh. 2. Institut Seni Indonesia, Padang Panjang. 3. Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Institut yang ada di Pulau Jawa. 1. Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. 2. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jawa Barat. 3. Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah. 4. Institut Teknologi 10 November, Jawa Timur. 5. Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. 6. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta. 1. Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie, Sulawesi Selatan. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Dan jika memenuhi syarat, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis. Jadi, universitas merupakan bentuk perguruan tinggi dengan rumpun ilmu yang paling luas, misalnya, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu agama, dan sebagainya. Universitas terdiri dari dua, yaitu universitas negeri dan universitas swasta. Universitas swasta adalah universitas yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, misalnya yayasan. Sedangkan universitas negeri adalah sebuah universitas yang didanai oleh pemerintah nasional atau daerah, berlawanan dari universitas swasta.